Seperti informasi yang kami tayangkan tadi, seorang pengendara sepeda motor menjadi korban begal saat melintas di Jalan Panglima Polim Jakarta Selatan. Lantas apakah keamanan warga yang memilih beraktivitas dengan bersepeda sudah aman di jalanan ibu kota? Kita berbincang dengan Ketua Komunitas Bike to Work Putut Sudaryanto. Selamat sore Pak Putut. Selamat sore Mbak Christian. Dari catatan Anda, apakah ini adalah kejadian pertama terjadi di jalan protokol di ibu kota atau ini sudah beberapa kali terjadi atau Anda punya catatan lain? Oh, kalau sejauh ingatan saya dulu pernah ada Mbak, jalan protokol pernah ada di selatan juga. Tapi kejadiannya sudah lama ya. Tapi nggak sampai ada kekerasan sih, hanya sebatas memaksa minta harta benda kawan-kawan pengguna sepeda aja sih. Tas ya, waktu itu tas yang diambil isi dalam tas, tapi kurang jelas apa yang diambil. Handphone juga sepertinya. Lalu juga di daerah Bintaro juga ada, tapi sudah sangat lama Mbak. Sudah sangat lama. Ya ini mungkin 1 tahun terakhir ini saya baru mendengar yang parah baru kali ini. Nah, sebelumnya ada upaya pembegalan ada. Nah. Tapi kali ini benar-benar dilakukan. Kita tahu Jalan Panglima Polim adalah salah satu jalan yang protokol begitu di kawasan. Ya, sangat ramai sebenarnya. Sangat prihatin juga sih. Ya, menyedihkan. Meski Anda katakan dari catatan Anda setiap tahun ada tapi ini kan tentang keamanan. Pak Putut sendiri bersama dengan komunitas punya cara untuk untuk terhindar dari kejadian serupa. Ya, jadi gini, ya kita harus bedakan dulu, kita bersepeda ini untuk apa dulu? Untuk bekerja, ya dalam arti kita mencari nafkah sebagai alat mobilitas atau rekreasi dan olahraga. Nah, ketika kita mencari nafkah, tentu rute itu kan nggak bisa milih, Mbak. Dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, atau keliling karena pekerjaan, itu kan kita nggak bisa milih. Tetapi ketika kita bisa memilih, ya kita harus mencari rute yang aman, itu yang pertama. Kalau untuk rekreasi dan olahraga ya. Nah, ketika kita tidak bisa memilih dan terpaksa harus melewati rute itu, maka pilihannya adalah mengatur waktu. Ketika waktu pun nggak bisa diatur. Ya karena pekerjaan kan nggak bisa mengatur waktu, Mbak. Jam berangkat, jam pulang kan harus menyesuaikan jarak rumah kantor. Maka kita harus memproteksi diri kita dengan baik. Salah satunya adalah kalau yang sering kami sampaikan kepada kawan-kawan, jangan menunjukkan bahwa kita membawa sesuatu benda yang berharga. Kalaupun kita membawa, ya pintar-pintar kita di dalam menyembunyikan begitu. Kemudian yang kedua adalah mungkin kita cari teman untuk berangkat pulang pergi kantor gitu ya. Kalaupun nggak ada teman, ya kita harus mengingat tempat-tempat di mana sekiranya terjadi potensi seperti kriminalitas seperti ini gitu. Nah, kalau ketika kita tidak dalam posisi bekerja, maka pilihan waktu menjadi sangat penting. Kapan kita harus berolahraga atau berekreasi, ya hindarkan dari jam-jam yang rawan. Kalau tadi kan Bapak tadi di tayangan sebelumnya bahwa rute itu, daerah itu belum pernah ada kriminalitas kan. Tetapi jamnya mungkin jam yang rawan. Kalau melihat kejadian, kalau tidak salah jam 2.30 dini hari. Ya kan? Jam 2.30 dini hari. Kalau itu niatnya rekreasi dan olahraga, mohon maaf sekali bukan bermaksud menghakimi yang bersangkutan. Saya belum tahu tujuan bersepedanya untuk apa. Apakah karena memang terpaksa bekerja lewat itu, ya itu kan apa boleh buat ya. Tetapi kalau untuk dalam rangka rekreasi atau olahraga kan kurang tepat juga kalau jam 2 dini hari gitu kan, sendirian lagi. Nah, jadi ini yang mesti dilihat lagi lebih dalam. Beliau ini dalam rangka apa bersepedanya gitu. Kalau dalam rangka bekerja ya tentu tadi pilihannya adalah kita harus memproteksi diri sebaik mungkin supaya orang itu tidak punya niat untuk membegal kita gitu. Tidak terlihat ada jejer. Jangan sampai kemudian memunculkan kesempatan buat pelaku kejahatan. Selain itu kan kalau yang bisa dilakukan oleh para bikers, kalau harapan Anda kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena di wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta kepada penegak hukum seperti apa? Ya, tentu ini kan video ada ya. Ya kami berharap pelakunya bisa segera ditangkap begitu. Karena apapun ini kan kriminalitas. Mau siapapun dia, mau dia pengguna sepeda, mau jalan kaki atau pengendara motor sekalipun, misalnya kalau kriminalitas seperti ini kan sudah kewajiban negara untuk mencari tahu. Ada laporan atau tidak, ya menurut saya harus dicari tahu siapa pelakunya gitu Mbak.
Gitu Harus sih diusut menurut tuntas. saya ya. Tidak semata-mata pengguna sepeda saja, ya siapapun kalau di jalan dimanapun kalau menjadi korban kriminalitas ya kewajiban negara untuk mencari pelakunya begitu. Menurut saya begitu dan harus diusut sehingga ada rasa aman bagi semua warga kapanpun selama 24 jam dia beraktivitas. Ini yang paling penting. Membuat rasa aman warga apapun aktivitasnya selama 24 jam ini yang paling penting begitu. Jadi Dan ini tidak tanggung jawab negara ya, tanggung jawab kita semua. tanggung jawab kita semua. Pak Putut, Betul. tapi Anda berharap akan ada, kalau kita lihat kan itu kebetulan adalah memang adalah jalan protokol, ada CCTV yang bisa dijadikan bukti atau setidaknya Anda sebutkan tadi bisa memberikan rasa aman kepada pengendara sepeda. Apalagi kira-kira yang menurut Anda bisa sama-sama kita jaga jangan sampai ada terjadi kriminalitas di jalanan seperti ini? Oh, ya apa ya istilahnya edukasi ke semua warga bahwa keselamatan jalan itu tanggung jawab semua orang gitu Mbak. Ya kalau namanya orang punya niat kriminalitas itu kan kita tidak tahu. Ya itu tadi kan kalau lihat videonya dia sudah melewati, sudah menyalip teman sepeda dan balik lagi kalau tidak salah itu tadi ya. Ya motornya kemudian berbalik arah itu kalau kita lihat. Iya. Ya mungkin awalnya dia nggak punya niat tiba-tiba itu ada sepeda sendirian yuk sikat. Nah. Ya saya nggak tahu di sekitarnya ada orang atau tidak, tapi tadi ada Pak Agus kan namanya yang sempat meneriakin, yaitu terima kasih untuk Pak Agus yang sempat membantu ya walaupun tetap terjadi kriminal. Paling tidak ada upaya yang dilakukan Bapak Agus tadi. Ya ini yang kita harapkan bahwa tanggung jawab keselamatan semua orang tanggung jawab kita semua. Kita harus saling membantu dalam hal ini gitu. Saling membantu, saling menjaga ya Pak ya? Iya, saling menjaga. Tidak hanya untuk sepeda, tapi untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Pak Putut, terima kasih. Semoga perbincangan kita bisa didengarkan oleh banyak biker supaya sama-sama bisa jaga diri untuk... Mbak, beberapa detik aja. Jadi saya mengingatkan kawan-kawan pengguna sepeda. Jadi kita harus persiapkan diri sebaik mungkin, pilihan rute, pilihan waktu bersepeda, dan proteksi diri kita. Jangan mengundang orang lain untuk berbuat jahat pada kita. Sebisa mungkin. Kalaupun terjadi seperti yang tadi, ya itu kita yang penting sudah upaya maksimum dan jangan lupa selalu berdoa dimanapun kita beraktivitas. Itu saja Mbak. Baik, terima kasih Ketua Umum Bikers Bike to Work ya, Ketua Umum Bike to Work Putut Sudaryanto sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.